Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Alfariani dengan NIM 210600263. Di sini saya akan membahas mengenai negara Republik Ceko. Yang pertama mengenai profil negara Republik Ceko. Adapun mata uang Republik Ceko yaitu koroni Ceko, hari kemerdekaan 1 Januari 1993 atau terpecahnya Cekoslowakia menjadi dua negara yaitu Ceko dan Slowakia. Hari nasional 28 Oktober 1918, hari berdirinya negara Cekoslowakia. Lagu kebangsaan Where is my home, kode domain internet CZ, kode telepon 420, pendapatan domestik bruto US dollar 375,7 miliar, pendapatan per kapita US dollar 35,500, lokasi benua Eropa Tengah. Pencapaian negara Republik Ceko merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan PDB tertinggi dan tingkat pengangguran terendah di Uni Eropa. Sejak berkuasa pada tahun 2014, pemerintah baru Republik Ceko telah melakukan beberapa reformasi untuk mengurangi korupsi, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyatnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Republik Ceko. Sistem pendidikan dasar dan menengah atau disebut pula sebagai Střední School merupakan pendidikan menengah yang diadakan oleh pemerintah Republik Ceko agar siswa siap untuk menghadapi jenjang yang lebih tinggi yaitu masuk ke dalam dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti universitas. Sistem pendidikan dasar dimulai sejak usia 3 tahun, kemudian 5 tahun ditambah 4 tahun masa pendidikan sekolah menengah pertama hingga usia 15 tahun. Jenjang pendidikan negara Republik Ceko yang pertama ada pendidikan dasar dimulai usia 3 tahun sampai 6 tahun. Mereka didirikan sebagai pusat penitipan anak atau penitipan setengah hari meskipun kehadiran tidak wajib, namun mencakup 86% kelompok umur. Kegiatan ini difokuskan pada pengembangan kepribadian anak, perluasan pengetahuan dan keterampilan, pengenalan terhadap dunia sekitar dan pengembangan kebiasaan higienis dan sosial. Pendidikan sekolah menengah pertama, tahap pertama mencakup 5 tahun pertama pendidikan formal meskipun terkadang ada guru bahasa asing atau pendidikan jasmani yang terpisah. Mata pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Ceko dan mencakup satu bahasa asing, biasanya bahasa Inggris, matematika, ilmu komputer, sejarah, geografi, sains, seni musik, pendidikan jasmani, dan kerajinan tangan. Biasanya ada sekolah tahap pertama di setiap desa. Di desa-desa kecil, beberapa kelas dapat diajarkan dalam satu kelas. Nah, kemudian sampai usia anak 15 tahun, maka masuk kepada tingkat menengah atas, atau seperti di Indonesia disebut dengan SMA, dan selanjutnya dilanjutkan ke sistem pendidikan tinggi. Pendidikan menengah dilaksanakan untuk anak dengan rentang usia 15-19 tahun. Pendidikan menengah di Ceko terbagi dalam 3 jalur berbeda, yaitu ada Upper Secondary General, Upper Secondary Vocational, dan Upper Secondary Technical. Pendidikan tinggi di Republik Ceko terdapat 26 institusi pendidikan negeri, 2 institusi pendidikan khusus, negara State Higher Education Institution, dan 46 institusi pendidikan swasta. Sistem pendidikan tinggi yang dianut oleh negara Republik Ceko sekarang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 189/2008, berdasarkan pada proses Bologna seperti yang dijadikan pada tabel perbandingan sistem pendidikan formal menengah di Republik Ceko dengan Indonesia. Terlihat bahwa jenjang pendidikan tinggi di Republik Ceko cenderung lebih cepat dan merupakan standar dari Uni Eropa dan OECD atau Organization of Economic Cooperation and Development. Anggaran pendidikan, pilihan anggaran atau asrama, makan di rumah atau di ruang makan, perjalanan, komunikasi, seluler, istirahat budaya, mingguan atau gym adalah 500 euro, opsi mewah kamar di apartemen sewaan, makanan di rumah dan kafe, perjalanan komunikasi seluler, istirahat budaya mingguan atau gym adalah 700 euro, dan jangan lupa bahwa studi di universitas negeri tidak dipungut biaya, ditambah beasiswa wajib untuk setiap mahasiswa tinggal hingga 2.000 per kuartal dan kemungkinan kerja paruh waktu hingga 20 jam seminggu. Dengan pembayaran dari 6.000 hingga 10.000 per bulan. Untuk bergabung, Persatuan Pemuda Internasional telah mengembangkan program yayasan khusus
Prinsip kebijakan. Prinsip kebijakan negara Republik Ceko didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Negara ini telah mengalami perubahan dari sistem komunis ke sistem demokrasi setelah revolusi Bludru pada tahun 1989. Dalam proses demokrasi, Republik Ceko telah menerima bantuan dari Uni Eropa yang memfokuskan diri pada pengembangan ekonomi dan nilai-nilai demokrasi. Uni Eropa telah berperan dalam meningkatkan ekspor dan impor Republik Ceko, serta membantu dalam pengembangan institusi pemerintah yang sesuai dengan standar kriteria Copenhagen. Republik Ceko juga telah menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa dan bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 2004. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Ceko adalah sistem pemerintahan Republik Parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden. Presiden Republik Ceko dipilih oleh parlemen untuk jabatan 5 tahun dan hanya dapat menjabat maksimal 2 periode secara berturut-turut. Presiden Republik Ceko juga memiliki hak vote dalam legislasi, hak imunitas, dan hak untuk membubarkan parlemen dalam keadaan tertentu. Manajemen SDM pendidikan. Kualitas SDM dari Republik Ceko sangat ditekankan untuk dapat memberikan hasil kerja yang efisien dan maksimal. Lembaga pendidikan memiliki peranan yang besar dalam perwujudan peningkatan kualitas SDM ini dengan tujuan menghasilkan tenaga pendidik dan terdidik yang mampu meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan SDM di Republik Ceko dilakukan dengan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi serta kualitas lulusan supaya mempunyai kompetensi berupa teknis dan moral yang terjamin. Perguruan tinggi juga harus menyiapkan mahasiswanya selaku calon lulusan agar dapat melakukan pemilihan karir atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan lulusannya. Kurikulum. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem pendidikan Cekoslowakia sangat dipengaruhi oleh model pendidikan Soviet seperti di negara-negara kebawahan satelit lainnya, kecuali mata pelajaran sekolah bahasa ibu. Kurikulum Ceko dan Slowakia serupa setelah jatuhnya rezim komunis pada tahun 1989. Kedua kurikulum tersebut hanya mengalami sedikit perubahan. Konten pembelajaran yang berlatar belakang ideologi dihapuskan, namun metode pengajarannya tetap tidak berubah. Setelah perpecahan mereka pada tahun 1993, Ceko dan Slowakia mulai melakukan reformasi kurikulum mereka sendiri. Kurikulum nasional Ceko saat ini diperkenalkan pada tahun 2005, telah berlaku di sekolah-sekolah sejak tahun 2007, dan diinovasi dengan sedikit revisi pada tahun 2021. Tujuan dari revisi ini adalah untuk memperkuat peran TIK dan menempatkan pengembangan literasi digital pada prioritas utama. Tingkat kompetensi utama sebagai efek sampingnya, hasil yang diharapkan di bidang pendidikan lainnya berkurang. Kurikulum Slowakia diperkenalkan pada tahun 2008 dan diinovasi pada tahun 2015. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada keanggotaan UE dan hubungan internasional yang baik. 2. Perekonomian berpendapatan tinggi dengan fundamental makroekonomi yang cukup kuat. 3. Keuangan publik yang menguntungkan. 4. Bebas utang luar negeri yang terkendali. 5. Sektor perbankan yang sehat dan terbukti tahan terhadap guncangan yang merugikan. 6. Lingkungan bisnis yang menguntungkan. Adapun kekurangannya, yang pertama sejarah pemerintahan koalisi yang rapuh, yang seringkali mengakibatkan pembuatan kebijakan tidak efektif dan lambatnya kemajuan reformasi. Yang kedua, ketergantungan ekspor dan impor yang tinggi dan struktur ekspor yang tidak menguntungkan. Cukup sekian pembahasan mengenai negara Republik Ceko, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.